sebagai sebuah sekolah gitu. Nah, kalau di sekolah itu maka ada pelajaran-pelajaran dong. Pelajaran di kehidupan ini itu membutuhkan suatu interaksi. Jika kita tidak lolos di suatu pelajaran, misalnya kita kalau di nilai-nilai sekolah ini ada di pelajaran bahasa Indonesia itu remit gitu, nilai kita di bawah KKM, pasti kita harus mengulang lagi dong. Kita akan disuruh oleh gurunya untuk mengulang hingga kita bisa mencapai atau bahkan melebihi KKM, baru kita bisa lolos, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah itu sama di kehidupan kita, kalau kita nggak lolos nih dalam menghadapi masalah yang ini, kita nggak lolos nih dikasih ujian ini, maka Allah akan memberikan pelajaran yang diulang-ulang terus, ya itu terus sampai kita lolos, diulang lagi. Nah jika kita sudah berhasil memahami halaman yang ini, kita sudah berhasil menghadapi masalah ini, menyelesaikannya, maka Allah itu akan membuka lembaran baru bagi kita. Oleh karena itu kita jangan heran kalau kita terus-menerus itu rasanya kok tertimpa masalah yang sama ya, musibahnya itu ini aja. Kita mungkin harus berkaca ke dalam diri, oh mungkin ini ada yang nggak beres gitu, kayak saya belum mengambil hikmahnya, belum berhasil gitu menyelesaikan. Selanjutnya itu ada yang namanya 3 pembelajaran dalam hidup. Yang pertama itu adalah orang yang belum belajar. Nah orang yang belum belajar ini ketika ketika ada masalah atau apapun itu, dia selalu playing victim gitu, dia bermental korban, selalu aku yang tersakiti, aku yang tersiksa gitu, aku yang menderita. Dia selalu terus-menerus mengasihani dirinya gitu, dia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, pokoknya semuanya tuh salah kecuali dirinya. Nah itu fase jiwanya itu masih berada di level lawamah. Lalu yang kedua itu adalah fase di mana orang itu mulai belajar. Nah orang yang mulai belajar ini bisa dibilang pada saat dia itu menyadari peristiwa apapun dalam hidupnya. Jadi dia menyadari bahwa setiap peristiwa terjadi, setiap misalnya masalah yang menimpa dirinya, itu pasti ada kontribusi dirinya di dalam peristiwa tersebut gitu. Misalnya kita tuh lagi misalnya kita lagi berjalan di suatu trotoar gitu, lagi jalan, dan tiba-tiba ada genangan air di dekat kita dan ada mobil yang melaju. Nah itu airnya terciprat tuh kayak kita. Nah orang yang belum belajar ini kan pasti akan menyalahkan mobil itu, kenapa mobil itu kencang-kencang gitu bawanya, kenapa nggak ngelihat ada saya di situ, kenapa, atau bahkan kenapa pemerintah nggak cepat-cepat menambal jalan itu, kan jadinya saya yang kena gitu. Nah tapi kalau orang yang sudah mulai belajar ini, dia tuh sudah menyadari gitu bahwa yang memutuskan untuk berjalan di trotoar itu kan saya, yang memutuskan untuk berjalan pada jam itu, detik itu kan saya gitu. Yang berjalan di situ kan saya. Jadi mungkin memang mobil itu ada kesalahan atau pemerintah dan lainnya, tapi tetap saja saya menyumbang kontribusi gitu yang menyebabkan peristiwa atau masalah ini terjadi. Tapi sayangnya kalau misalnya di tahap ini, kalau kita kebablasan gitu, terlalu berlebihan, kita tuh akan saking bertanggung jawabnya tuh, orang-orang yang mulai belajar ini tuh akan terus-menerus menyalahkan diri dia gitu, akan menghakimi dirinya sendiri gitu, ini salah aku gitu loh. Itu sebenarnya minusnya. Nah hal ini tuh harus dihindari. Jadi sebagai orang yang baru mulai belajar itu harus menemukan di dalam diri kita tuh sebuah ruang yang lapang atau inner space. Jadi kita tuh berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang terjadi gitu loh. Karena pada dasarnya kan kita harus merasakan pahit manisnya hidup gitu kan. Seseorang itu nggak akan bisa merasakan bagaimana sih manisnya kebahagiaan kalau bahkan pahitnya kesedihan aja dia nggak tahu rasanya kayak apa. Nah kenapa kita harus merasakan pahitnya kehidupan sekaligus manisnya kebahagiaan? Karena itu adalah vitamin bagi kita untuk spiritual growth gitu, untuk memperkuat otot-otot spiritual kita. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu. Terus yang terakhir itu ada tipe orang yang sudah mendapatkan pelajaran, dia sudah belajar. Nah ketika ada suatu peristiwa ini, dia dia akan langsung evaluasi diri, tapi dia nggak menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dia evaluasi, dia introspeksi, tapi dia nggak menghakimi. Dia mengevaluasi apa sih kontribusi dia atas peristiwa ini, kenapa bisa kecipratan air genangan gitu. Nah intinya orang yang sudah belajar ini, dia tuh sudah mendapatkan hikmahnya, dia sudah mendapatkan
pelajaran. Ini kenapa Allah ngasih saya ujian ini, dia tuh sudah mendapatkan hikmahnya. Jadi dia nggak perlu menyalahkan dirinya, apalagi menyalahkan orang lain. Dia sudah mengerti kenapa ini begini, kenapa ini begitu gitu. Intinya sudah self acceptance dan sudah total surrender. Nah, dalam hidup ini kita itu sangat penting memiliki kemampuan menerima gitu. Kemampuan ikhlas itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ada orang yang melempar bola gitu ke kita tuh harus memiliki kemampuan untuk menerima bola itu, karena dengan kita menerima bola itu kita bisa mengontrol bola itu, mau mungkin bolanya kita lempar ke atas atau mungkin dipantulkan atau dilambungkan, itu kita punya kontrol karena kita pada dasarnya harus punya basic kemampuan untuk menerima itu gitu. Jadi syarat utamanya itu adalah menerima bola yang diberikan dan mengontrolnya. Jika kita malah menghindari bolanya atau bolanya nggak ketangkep, karena itu kita akan sulit untuk grow up gitu, karena kita nggak bisa mengontrol masalah tersebut gitu loh. Itu akan sulit untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi, karena kita malah menghindari, karena kita jadi nggak dapat dong pelajarannya, kita nggak dapat dong hikmahnya gitu. Kita jadi nggak ngerti apa-apa, karena kita nggak bisa nangkep bola itu. Seperti orang-orang yang sedang dalam keadaan down, sedang dalam keadaan sedih, kecewa gitu, itu dia akan sulit menerima kata-kata yang bijaksana. Dia akan menolak kata-kata yang bijaksana. Jadi dia tuh harus bisa dari dirinya itu pertama-tama ya menerima keadaannya dulu, gitu. Diterima dulu, ikhlas dulu gitu. Nah, itulah pentingnya kemampuan menerima. Jadi fase-fase seperti fase manusia setengah ini tuh, atau bukan manusia setengah, fase-fase sudah mulai belajar ataupun sudah mendapatkan pelajaran, itu tuh akan akan terus berlangsung gitu loh, nggak akan ada kata selesai. Jadi bukan berarti dengan kita sudah menerima pelajaran, bukan berarti dengan kita udah lolos tes yang ini nih, lolos masalah ini, udah berhasil menghadapi dari masalah ini, kita jadi oh ya udah selesai gitu perjuangan kita. Ya nggak selesai, itu akan terus selalu continue, karena dalam hidup itu kan kejadian itu akan selalu berganti-ganti. Misalnya nih, kalau dari dalam sekolah tuh lesson sebelumnya udah kita tuntaskan tuh ujian-ujiannya, udah lulus KKN. Nah, itu belum berarti di lesson selanjutnya atau di mata pelajaran selanjutnya, di halaman selanjutnya kita tuh bakal lulus. Itu belum tentu, itu nggak menjamin gitu. Kita lulus di halaman sebelumnya, tentu di materi selanjutnya kita lulus. Jadi itu akan terus ada materi buku selanjutnya, itu akan terus ada. Karena itulah tujuan dari kehidupan sendiri, untuk menguji kita.